Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bagaimana tahapan yang benar untuk generasi muda dalam mempelajari Islam mulai dari dasar? Ya. Mungkin pertanyaan ini sering dan banyak orang yang bertanya tentang kita metode belajar. Ya. Para ulama telah memberikan poin-poin penting dalam kita mempelajari dinul Islam. Yang pertama digambarkan oleh para ulama, setiap orang akan berada dalam kebaikan, dalam hidayah, dalam petunjuk jika ia memiliki rujukan yang benar. Dan dalam belajar para ulama mengatakan rujukan belajar ini kan cuma dua dalam hidup kita. Pertama guru, yang itu fisik orang, dan yang kedua adalah sumber bacaan. Orang yang ditunjukkan kepada kebenaran pasti akan diberikan taufik untuk berguru dengan guru yang lurus gitu. Dan orang yang diberikan taufik hidayah, mesti dia akan diberikan juga taufik untuk membaca buku-buku yang benar. Lihatlah kepada perkataan dua ulama besar. Pertama dengan kalimat yang umum ya, yaitu perkataan Muhammad ibn Sirin. Beliau berkata, "Kana nasu la yas'aluna 'anir rijal. Falamma waqa'atil fitanu kunna nas'alu 'anir rijal." Kata Muhammad ibn Sirin, dulu masa para sahabat tidak pernah bertanya siapa guru, karena semua para sahabat itu adil semuanya, dan sahabat semuanya berada dalam manhaj yang lurus, maka mereka tidak pernah bertanya siapa. Tapi ketika terjadi fitnah, munculnya kesesatan, munculnya bid'ah, maka kami bertanya tentang siapa yang menyampaikan agama. Kalau dia ahli sunnah, kami menerimanya. Kalau dia bukan ahli sunnah, maka kami menolaknya. Yusuf ibn Asbat mengungkapkan ungkapan yang sangat agung. Beliau berkata, "Kana abi qadariyan wa akhwali rawafid, fa anqadiyanallahu bi Sufyan fahamalani ala sunnah." Lihat apa kata beliau. Bapakku Rafidah, aku tidak belajar dengan bapakku. Bapakku orang Qadariyah, bermadhab Qadariyah, dan aku tidak belajar dengan bapakku. Dan paman-pamanku Rafidah, aku pun tidak belajar dengan paman-pamanku. Maka Allah memberikan taufik ketemu dengan Sufyan ibnu Uyainah. Beliau membawaku kepada sunnah. Maka langkah yang pertama bagi setiap orang adalah ijtihad fi ikhtiyari syuyukh. Bersungguh-sungguh untuk mencari guru yang pertama. Yang kedua, yang diberikan taufik kepada buku yang lurus, karena buku juga adalah panduan bagi kita. Nah, ini langkah yang pertama. Jadi pastikan gurunya, pastikan bukunya. Ini langkah yang pertama. Kemudian setelahnya, para ulama memberikan gambaran tadi. Bagaimana orang itu akan belajar dengan benar? Salah satunya adalah menganggap kedudukan ilmu dan menganggap kedudukan majelis ilmu. Mari kita lihat perkataan murid-murid Imam Malik dan murid-murid Sufyan ibnu Uyainah. Mereka berkata, "Kana majlisu Malik khairu minad dunya wa ma fiha." Mereka berkata,
majelis Imam Malik yang mengajarkan salah satunya kitab Al-Muwatta kami anggap lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi kalau orang-orang muslim, para pemuda, para pemudi kaum muslimin, para ibu, para bapak menganggap majelis ilmu adalah majelis yang mulia, dan ilmu digambarkan dalam kehidupan para sahabat, para tabi'in, itu lebih penting dari makan dan minum. Dan saya ingin menggambarkannya di sini bahwa kita belajar Sahih Bukhari dalam kitab ilmu. Itu ada 3 bab bergandengan. Judulnya begini. Bab yang pertama, bab motivasi mencari ilmu dan menyampaikannya. Lalu Imam Bukhari menyebutkan hadis kisah tentang utusan dari Abdul Qais dan kisah Malik ibn Huwairits, di mana Malik ibn Huwairits ini 20 pemuda yang sebaya. Mereka datang kepada Nabi SAW mencari ilmu dan berhari-hari. Lalu ketika Nabi SAW melihat dalam wajahnya telah rindu keluarganya, kata Nabi SAW, pergi kalian, ihfidhuhu ahfidhuhu wa alimuhum. Kata Nabi SAW, hafal apa yang kalian dengar, catat apa yang kalian dengar, dan sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir bersamamu. Jadi kalau dulu para sahabat itu kalau taklim udah punya motivasi untuk tahu dan udah punya motivasi untuk menyampaikan kepada yang lain. Kalau kita kan ngaji gitu ya. Nah, seperti kehidupan apa? Para sahabat. Yang kedua itu dikatakan bahwa para sahabat ketika ada sesuatu yang membuat sulit bagi mereka, mereka langsung bertanya. Kisahnya di situ disebutkan Uqbah ibnu Harits nikah dengan seorang sahabiyah. Kebetulan ternyata si istrinya ini sepersusuan dengannya. Dia berjalan, tiba-tiba ada ibu-ibu bilang, wahai Uqbah, aku ini menyusuimu dan menyusui istrimu, katanya. Wah, maka ini bagikan geledek di siang hari itu, di terang benderang. Akhirnya dia langsung datang kepada Nabi SAW. Wahai baginda Rasulullah, dia menghabarkan, tadi aku ketemu dengan seorang wanita dan dia menghabarkan kepadaku bahwa dia telah menyusuiku dan menyusui istriku. Maka kata Nabi SAW, kaifah wa qad qila, katanya. Bagaimana ini udah dikatakan? Pasah, katanya. Langsunglah pisah, bukan talak. Langsung cerai gitu ya. Langsung berpisah. Nah, ini menunjukkan ketika para sahabat ada masalah, mereka langsung bertanya, mencari ilmu, rihlah gitu. Dan ini motivasi. Yang ketiga, Imam Bukhari membuat bab di situ, bab at-tanawu fil ilmi, bab bergantian mencari ilmu. Lalu mengkisahkan tentang Umar dengan tetangga. Kata Umar, kalau aku pergi, aku pulang dan mengetuk pintunya, dan aku menghabarkan tentang wahyu di hari itu atau yang lain. Dan jika aku tidak hadir, dia hadir, dia pun melakukan seperti apa yang aku lakukan. Satu ketika, kata Umar, tiba-tiba itu sahabat datang mengetuk pintuku dengan kencang, sampai aku kaget, katanya ada apa ini orang. Maka orang itu mengatakan, ada kejadian besar, katanya. Lalu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, apa katanya? Itu katanya Nabi SAW itu ternyata ada masalah dengan istri-istrinya. Jadi Nabi SAW sedang menghajar istrinya. Maka Umar cepat-cepat datang kepada putrinya Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Lalu beliau berkata, apakah Nabi, apakah Rasul mentalak kalian? Kata Hafsah, tidak tahu. Maka Umar radhiyallahu ta'ala langsung mengetuk pintu Rasulullah SAW seraya berdiri. Atolak tanisa'ak, apakah engkau mentalak istri-istrimu? Faqala la. Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Maka Umar mengatakan Allahu Akbar. Nah, jadi teman-teman yang saya hormati, lihatlah kehidupan para sahabat itu ya. Ini tentang ilmu.
Jadi ilmu ini natural dalam kehidupan kita ya. Ilmu ini seperti kita itu pingin makan dan pingin minum, itu seperti itu aja gitu. Nah, adapun kalau kita ditanya belajar harus seperti apa? Al-aham bil aham. Ya, belajar yang terpenting bagi kita. Ya. Dan saya sering ditanya, kalau antum umurnya udah berapa? Udah 50 tahun, 60 tahun. Kata saya, nggak perlulah antum belajar bahasa Arab kelamaan. Ya, belajar aja usul salasa, belajar kasus syubhat, dengarkan, oh ini maknanya, udah selesai. Banyak amal gitu. Adapun antum belajar mustalah hadis itu ya lama gitu ya. Belajar yang ingin diamalkan besok gitu. Belajar yang ingin kita amalkan itu lebih cepat. Kalau antum masih muda, masih memiliki waktu ya seperti itu mungkin ya lebih utama bagi kita belajar.